melihatnya kemanapun kamu pergi. Di ponsel pintar dan komputer, di dinding bangunan, dan bahkan di alas kakimu. Kehadirannya telah menjejali semua lingkup kehidupanmu. Dan kamu menyambutnya. Lego. Potongan plastik kecil ini ada di mana-mana dan anak-anak sangat menyukainya. Tunggu, apa? Logo ya? Bukan Lego? Ya maaf. Oke, kita ulangi lagi ya. Logo. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Dan bagaimana bisa logo ada di mana-mana? Semuanya berawal jauh sejak zaman Mesir kuno. Yuk kita tengok ke masa itu. Nah, ini dia. Pada masa itu, orang Mesir menggunakan hieroglif untuk berkomunikasi. Tidak menggunakan tulisan dan ucapan, tapi dengan gambar yang bermakna sama. Mereka menandai propertinya dengan simbol-simbol. Inilah logo sungguhan pertama. Tapi, orang Mesir tidak hanya menulis milik Imhotep pada benda. Mereka seniman hebat dan karyanya sangat simbolis. Bahkan, sistem kisi yang digunakan pada lukisan masih menjadi tren logo perusahaan saat ini. Lompat sedikit ke zaman Yunani kuno, sekitar 500 sebelum Masehi, dan kamu sedang berada di rumah saudagar kaya. Tenang, dia tidak bisa melihatmu. Lihatlah surat yang ditulisnya. Dan kamu lihat benda kecil di meja itu? Namanya cap tanda tangan. Terbuat dari kuarsa rata dengan gambar kuda dan ukiran nama di atasnya. Sang saudagar sudah selesai menulis, lalu menuangkan lilin di atas papirus dan membubuhkan cap di atasnya. Kemanapun surat ini ditujukan, tanda pengenal ditulis oleh dapat terlihat. Coba kita lihat. Pius Augustus. Tidak kenal nama ini. Intinya, cap ini merupakan leluhur logo modern yang bernuansa binatang. Oke, ayo maju lagi ke Eropa abad pertengahan. Tahu kota ini? Tentu saja tidak, itu terlalu kecil. Tapi kamu sedang berada di Paris abad ke-14. Pada masa ini, Menara Eiffel yang ikonik itu belum muncul. Tapi aku membawamu ke sini karena alasan lain. Lihat perisai di gerbang itu. Ada kapal layar dengan latar belakang merah dan bunga-bunga emas pada latar belakang biru. Inilah lambang kota Paris dan bisa disebut logo abad pertengahan. Setiap rumah dan kota terkemuka memiliki lambang sendiri. Lambang Paris misalnya melambangkan perdagangan sungainya yang diberikan oleh raja. Sehingga kapal dan fleur-de-lis berwarna emas, lambang kerajaan. Gambar digunakan dalam heraldik karena mayoritas orang buta huruf pada abad pertengahan. Hanya para pendeta dan kaum bangsawan yang bisa membaca dan menulis. Sehingga mereka tahu caranya menunjukkan kepada publik siapa yang berkuasa. Kemudian, yuk lompat lebih jauh lagi. Kota menjadi semakin ramai dan orang-orang mulai berpindah dari desa ke kota. Di desa, mereka yang biasanya mengandalkan hidup dari alam kini tidak bisa bercocok tanam ataupun mencukupi kebutuhan. Jadi, ahli perdagangan bermunculan. Mereka butuh identifikasi, dan karena kebanyakan orang belum bisa membaca, mereka beralih ke gambar. Apa tiang bergaris itu terlihat familiar? Ya, harusnya begitu. Lihat, tempat cukur rambut. Gambar gunting logam yang tergantung itu penjahit. Paron? Yap, itu pandai besi. Tapi perubahan yang signifikan ada di bidang percetakan. Ini dia. Kamu baik-baik saja kan? Merasa pusing? Tarik napas panjang, nanti juga sembuh. Oke, bagus. Kamu lihat pria yang di sana? Namanya Johannes Gutenberg. Kita harus berterima kasih kepadanya, karena berkat dia ada surat kabar dan buku cetak. Buku dicetak dan diedarkan hanya untuk isinya. Tapi dealer surat kabar melihat peluang untuk menghasilkan uang dari iklan. Seorang pembuat sepatu yang ingin lebih dikenal membayar agar nama dan tanda tangannya dimuat di surat kabar besar. Dan dari sinilah era logo modern bermula. Sekarang bersiaplah, kita lompat lagi. Sampai di pertengahan abad ke-19 dan industrialisasi sedang marak. Percetakan telah menjadi sangat lazim dan cetak warna telah bermunculan di mana-mana. Bisnis besar dan kecil memanfaatkannya untuk meraup keuntungan. Mereka juga membuat iklan untuk menarik perhatian.
Tapi kali ini mereka tidak hanya memasang nama, ada mereknya juga, dan ini perlu mereka pamerkan. Coca-Cola termasuk yang pertama menerapkannya dan logonya tidak banyak berubah sejak saat itu. Dan untuk pilihan warnanya juga bukan kebetulan. Bahkan sekarang ini kita bisa amati banyak perusahaan memilih warna merah dalam nama merek dan logonya. Karena merah bisa langsung menarik perhatian. Kita mengasosiasikan warna merah dengan beberapa hal sekaligus. Hati merah sebagai simbol cinta dan kasih sayang, palang merah dikenal di seluruh dunia sebagai lambang kedokteran, dan lampu lalu lintas menyala merah, artinya harus berhenti dan menunggu. Hewan dan serangga juga menggunakan warna merah untuk mengusir predator atau menarik pasangan. Dari sinilah ide pada merek berasal. Logonya pun dibuat merah. Melihat kilatan merah cerah bahkan dengan sudut mata akan membuat kita secara refleks menengok dan melihatnya. Nah, pada awal abad ke-20, logo menjadi sangat lazim dan bahkan organisasi non-komersial menerapkan ide ini. Misalnya, logo cincin Olimpiade melambangkan persatuan 5 benua di dunia. Tapi gebrakan keras di era logo modern muncul pada 1950-an saat Paul Rand, salah satu desainer grafis legendaris, tampil dengan visinya sendiri. Dia membuat logo IBM yang ikonik itu. Sejak saat itu, lambang mulai bermunculan di mana-mana. Warna, tanda, ikon, semuanya yang maknanya bukan literal dijadikan logo. Tadi sudah kita bahas seputar warna merah. Sementara itu, warna biru bisa menginspirasi keyakinan diri dan kepercayaan. Pantas saja, banyak perusahaan asuransi menggunakannya dalam logo. Mereka ingin agar klien yakin kepada mereka. Bank dan lembaga keuangan lain juga memanfaatkannya. Star of Life juga berwarna sama. Ini merupakan tanda bintang berujung 6 yang biasanya terdapat di ambulans, terutama di Amerika Serikat. Hijau merupakan warna alam yang diterima secara umum. Yah, cukup logis. Lembaga yang berfokus pada perlindungan lingkungan menggunakan beberapa unsur hijau pada logonya. Dan bahkan kata hijau sendiri sudah menjadi lambang keselamatan bagi planet ini. Warna hijau juga sering digunakan perusahaan yang mempromosikan gaya hidup sehat. Lembaga juga menyukai lambang tersembunyi. Coba perhatikan logo Tour de France. Mungkin tidak akan langsung teramati, tapi ada gambar pengayuh sepeda di dalamnya. Amazon punya tanda panah bergaya yang menggarisbawahi huruf A ke Z. Artinya, tidak cuma kita bisa memesan apa saja, tapi kita juga akan puas dengan barang belanjaannya. Tanda panah itu juga membentuk senyuman. Wikipedia punya logo yang terdiri dari berbagai bahasa dari seluruh dunia dalam potongan puzzle yang belum terpecahkan. Itu menunjukkan ensiklopedianya tidak pernah lengkap. Nah, ada banyak contoh merek dan logo yang lebih menarik. Mana yang bisa kamu ingat? Tulis di kolom komentar. Terakhir, ada logo bola lampu bersinar terang yang terus aku lihat di YouTube. Aku sangat ingin mengekliknya. Kalau kamu? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.